Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BK, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi tentang memahami bahaya narkoba. Setelah memperoleh layanan ini, diharapkan siswa dapat 1. Mempunyai gambaran tentang bahaya narkoba. 2. Mempunyai kemampuan menghindari bahaya narkoba. 3. Mempunyai keberadaan tinggi untuk hidup sehat tanpa narkoba. Simak terus materinya ya. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan adalah nabza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini baik narkoba atau nabza mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun, kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah di luar batas dosis. Hingga kini, penyebaran narkoba sudah hampir tak bisa dicegah. Mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya saja dari bandar narkoba yang senang mencari mangsa di daerah sekolah, diskotik, tempat-tempat perkumpulan geng, bahkan di lapas. Tentu saja hal ini bisa membuat para orang tua, ormas, pemerintah khawatir akan penyebaran narkoba yang begitu merajalela. Upaya pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus narkoba. Hingga saat ini, upaya yang paling efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba pada anak-anak yaitu dari pendidikan keluarga. Orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu menjauhi narkoba. Efek dari narkoba bila dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu dapat mengakibatkan yang pertama, halusinogen. Seseorang menjadi berhalusinasi dengan melihat suatu hal atau benda yang sebenarnya tidak ada atau tidak nyata. Yang kedua, stimulan. Bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak bekerja lebih cepat dari kerja biasanya, sehingga mengakibatkan seseorang lebih bertenaga untuk sementara waktu dan cenderung membuat seorang pengguna lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Yang ketiga, depresan. Bisa menekan sistem syaraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang, bahkan bisa membuat pemakai tidur dan tidak sadarkan diri. Yang keempat, adiktif. Biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Jadi, jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba, maka lambat laun organ dalam tubuh akan rusak, dan jika sudah melebihi takaran, maka pengguna itu akan overdosis dan akhirnya kematian. Jenis narkoba. Bahaya narkoba terhadap remaja antara lain: yang pertama, menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital tubuh seperti otak, jantung, ginjal, hati, dan paru-paru sampai kepada kematian sia-sia yang tidak patut ditangisi. 2. Memerlukan biaya yang sangat besar baik untuk membeli narkoba dan untuk biaya pengobatan yang juga sangat mahal, sehingga dapat membuat keluarga bangkrut dan menderita. 3. Menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat.
4. Menimbulkan kecelakaan diri yang bersangkutan dengan orang lain. 5. Perbuatan melanggar hukum yang dapat menyeret pelakunya ke penjara. 6. Memicu tindakan tidak bermoral, tindakan kekerasan, dan tindakan kejahatan. 7. Menurunkan sampai membunuh semangat belajar adalah perbuatan yang menghancurkan masa depan. Tanda-tanda kecanduan narkoba. Bagaimana ciri-ciri orang yang kecanduan narkoba? Kalau pada pecandu berat, gejala-gejalanya sudah tampak dari luar sampai sakau dan kejang-kejang. Tapi, bagi pemakai narkoba pemula, justru gejala-gejala awalnya sering nggak tampak. Cuma yang terlihat ada perubahan tingkah laku dan sebagainya. Tapi belum bisa dipastikan apakah karena kecanduan narkoba atau tidak. Yang pertama, suka panas dingin. Yang kedua, kayak orang kena flu, sedikit-sedikit sniffing. Yang ketiga, pandangan mata suka nggak fokus. Yang keempat, ngomong suka tidak fokus. Yang kelima, penyendiri. Yang keenam, nafsu makan bertambah dan ada juga yang berkurang, tergantung dia memakai obat apa ya. Yang ketujuh, sering marah-marah tanpa sebab, kasar dan sensitif. Yang kedelapan, tidak terurus, jarang keluar kamar, suka tidur melulu, males mandi, dan lain-lain. Yang kesembilan, suka mengarang-mengarang cerita supaya bisa pinjam duit, bahkan ada yang mencuri dan lain-lain. Yang ke-10, berat badan menurun, mata kelihatan sayu atau lelah. Berbagai cara untuk penanggulangan narkoba, mengingat sudah menjamurnya pengaruh narkoba di berbagai kalangan, maka penanggulangan narkoba sangatlah penting guna untuk menjaga generasi penerus bangsa. Cara terbaik untuk mencegah kecanduan terhadap narkoba adalah dengan tidak mengkonsumsi kembali obat-obat terlarang. Nah, perlunya pihak dokter, layanan masyarakat, keluarga memberikan penjelasan secara detail efek dari obat terlarang dalam dosis berlebih terhadap tubuh kita. Nah, apabila Anda perlu mengambil lebih banyak dosis di luar yang telah dianjurkan karena penyakit kambuh kembali, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter Anda. Orang tua dapat mengambil langkah-langkah berikut dalam membantu penanggulangan narkoba khususnya bagi anaknya. Yang pertama, komunikasi. Sering berbicara antar orang tua dan anak dengan memberikan informasi tentang resiko penggunaan dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang. 2. Dengarkan. Jadilah pendengar yang baik bagi orang tua bila anak-anak sedang berbicara mengenai tekanan antar sebaya mereka. Maka anak akan mendukung dalam penolakan terhadap narkoba. 3. Jadilah contoh yang baik. Mencontohkan pengaruh buruk terhadap anak, khususnya ketergantungan kepada obat terlarang, akan berdampak sangat buruk bagi perkembangan hidupnya. Dan efeknya akan lebih cepat untuk kecanduan narkoba. 4. Jagalah keharmonisan keluarga. Memperkuat hubungan dalam keluarga itu sangat diperlukan. Karena bila anak dikucilkan dalam keluarga, maka dia akan merasa asing, sendirian, dan biasanya obat terlaranglah sebagai penghilang rasa sakit yang diderita oleh si anak. Tujuan dari program terapi kecanduan obat pada umumnya adalah agar si pasien berhenti menggunakan obat-obat terlarang secepat dan seaman mungkin. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.